Sudah, Rudi. Cucu. Hah? Belum. Cik. Visual. Hah? Oh, belum cucu kona. Oh iya sana. Sana di sini dia. Kang. Jadi disampaikan pada seluruh pejabat eselon 2 dan
untuk boleh bersama-sama bersyukur. Kita akan beribadah bersama-sama kepada Tuhan. Kami ucapkan selamat datang kepada kadim kita di saat ini, Bapak Pendeta Effort Tangel MPDK, selaku Sekretaris Badan Pekerja Majelis Sinode Gemim, yang berkenan hadir akan memimpin ibadah syukur hari jadi Kabupaten Minahasa Selatan ke-19 tahun. Selamat datang kepada kita semua, selamat kita beribadah. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Dan ibadah syukur hari jadi memperingati ke-19 tahun Kabupaten Minahasa Selatan disiarkan langsung melalui virtual fanpage Kabupaten Minahasa Selatan yang ada. Mengingat kita mematuhi prokes yang ada, maka ibadah syukur ini disiarkan melalui virtual yang ada. Bapak Ibu, para tamu undangan yang ada, kita akan mengikuti ibadah di saat ini. Dan ibadah syukur memperingati hari jadi ke-19 tahun Kabupaten Minahasa Selatan akan dipimpin langsung oleh Bapak Pendeta Effort Tangel MPDK selaku Sekretaris Badan Pekerja Majelis Sinode Gemim. Kepada Bapak diundang dengan penuh kasih. Bapak Ibu Saudara, kita akan mulaikan untuk ibadah ini, dan dalam persiapan mari kita berdiri dan mulaikan dengan menyanyikan Kira Jemaat 337, Betapa Kita Tidak Bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kiranya kasih, karunia, dan damai sejahtera makin melimpah atas saudara-saudara. 1 Petrus pasal 2 ayat 16, hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Indonesia negaraku, Tuhan yang memberikannya, ku serahkan di doaku pada Yang Maha Esa. Bangsa rakyat Indonesia, Tuhanlah pelindungnya, dalam duka serta suka Tuhan yang
marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Tuhan, dalam syukur merayakan hari jadi yang ke-19 Kabupaten Minahasa Selatan, kami ada dalam persekutuan yang beribadah, yang bersyukur, tapi juga persekutuan yang menyadari segala keterbatasan dan dosa kami, baik itu dalam hal berpikir, berkata, maupun dalam perbuatan kami. Oleh karena itu kami mohon Tuhan berkenan mengampuni kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besar kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pada hari ini kita merayakan hari jadi ke-19 Kabupaten Minahasa Selatan. 19 tahun Minahasa Selatan maju dan berkembang dengan berbagai tantangan dan hambatan yang menyertai. Namun, tangan Tuhan tetap menuntun Minahasa Selatan sampai dengan hari ini. Tuhan turut bekerja untuk membentuk iman, jemaat, dan masyarakat Kabupaten Minahasa Selatan, sehingga perayaan hari jadi ke-19 Kabupaten Minahasa Selatan tepatnya pada hari ini Kamis 27 Januari 2022 kita rayakan dengan kesederhanaan oleh karena situasi pandemi yang belum berakhir. Oleh kasih dan kemurahan Tuhan Yesus Kristus, Minahasa Selatan
memiliki pemimpin yang takut akan Tuhan, yang senantiasa dan terus melayani warga masyarakat. Firman Tuhan mengingatkan kita, ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohilah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Marilah kita berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, lihatlah kami yang berbahagia dan bersyukur ini, baik yang ada di Waleta ini maupun yang ada di rumah atau di mana saja yang mengikuti secara virtual. Kami yang bersyukur mengharapkan tuntunan firman yang mengajar, menguatkan, dan memberkati kami semua. Berilah itu ya Tuhan bagi kami yang merindukan melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita masih akan membaca dalam Perjanjian Baru dalam Lukas pasal 14 ayat 25 hingga ayatnya yang ke-35 sebagaimana bacaan dari Gereja Masihi Injili di Minahasa. Lukas pasal 14 ayat 25 sampai 35 berkata begini. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan, apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah
ia mendengar. Itu bacaan kita yang kita sama-sama baca lagi dalam ibadah perayaan hari jadi yang ke-19 Kabupaten Minahasa Selatan. Oleh karena itu pada bagian awal dari khotbah saya mau menyampaikan atas nama Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Masih Injili di Minahasa, yang seharusnya Pak Ketua datang langsung memimpin ibadah syukur ini, tetapi oleh karena agenda gereja secara khusus untuk agenda PGI hari ini akan dibuka dan dimulai sidang MPL PGI di Gemis di Sangir Talaut. Oleh karena itu Pak Ketua Pendeta Dr. Hein Arina menugaskan saya untuk mewakili memimpin ibadah saat ini, dan memang sampai tadi malam ada sama-sama di kantor sekitar jam 9. Protokoler kegubernuran menelepon untuk menyampaikan informasi kesiapan pagi-pagi ini harus bersama-sama dengan rombongan Pak Gubernur melalui satu pesawat khusus. Ya, oleh karena itu juga Pak Gubernur pasti tidak hadir ya pada kesempatan ini. Jadi atas nama Badan Pekerja Majelis Sinode yang adalah representasi dari semua pelayan khusus, diaken, penatua, guru agama, pendeta, tapi juga seluruh jemaat Gereja Masih Injili di Minahasa yang tersebar di 7 kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Utara, tapi juga tentu secara khusus yang ada di Minahasa Selatan, mau menyampaikan sukacita yang besar atas tuntunan Tuhan dan banyak selamat. Kabupaten Minahasa Selatan boleh capai usia 19 tahun semenjak mendapatkan surat keputusan untuk menjadi daerah yang mandiri di 19 tahun yang lalu. Banyak selamat Pak Bupati, Pak Wakil Bupati yang didampingi masing-masing istri, Ketua Tim Bergerak PKK dan Sekretaris PKK Kabupaten Minahasa Selatan, semua jajaran, para jajaran di Kabupaten Minahasa Selatan, Pak Sekda, para asisten, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, jajaran pemerintah sampai di kecamatan, kelurahan dan desa. Saya kira kita sebagai orang yang percaya, sebagai jemaat, layak untuk mensyukuri segala perbuatan Tuhan Allah bagi kita. Kita meyakini bahwa hari jadi jemaat, hari jadi Kabupaten Minahasa Selatan ini adalah perbuatan besar Allah yang dianugerahkan khusus bagi Kabupaten Minahasa Selatan. Ada tantangan, ada pergumulan, tetapi juga kita tidak harus menyembunyikan berbagai keberhasilan, berbagai pertumbuhan, perkembangan yang dimotori oleh suatu semangat hamba-hamba Tuhan sebagai pemimpin pemerintah di Kabupaten Minahasa Selatan, Pak Bupati, Pak Penatua Franky Bongkar, tapi juga Wakil Bupati Pendeta Petra Yani Rembang. Dan tentu ini didukung oleh semua kita yang mencintai dan yang menginginkan suatu perubahan dan pertumbuhan dari masyarakat Minahasa Selatan. Apa yang diterakan menjadi tema untuk lebih maju dalam membangun Minahasa Selatan ini, maka kita perlu
bersama membangun, bersama melakukan perubahan. Saya kira ini tidak hanya suatu kalimat pendek yang memiliki syarat motivasi melalui pengertian, tetapi ini suatu filosofi bagi bagaimana kita mau membangun dan membuat Minahasa Selatan ini semakin mengalami perubahan dalam kemajuan. Dengan menempatkan subtema dengan semangat Marijo Batanam, kita mewujudkan Minahasa Selatan maju, berkepribadian dan sejahtera. Tidak ada orang yang sehat dan normal yang tidak menginginkan cita-cita ini. Oleh karena itu, tadi waktu baru duduk di muka, Pak Bupati langsung memberikan inspirasi kepada saya dengan menunjuk bahan-bahan pertanian, produk pertanian yang ada di depan. Dan ini komoditas unggulan dari Minahasa Selatan. Ia akan membangun di samping juga sektor-sektor lain yang akan bersama membangun dan memberi kesejahteraan bagi rakyat di Minahasa Selatan. Tetapi itu hanya sekedar dan tinggal suatu harapan jika kita tidak melakukannya. Tinggal harapan jika kita melakukan itu sendiri-sendiri. Tetapi akan berwujud manakala itu kita lakukan dan kita lakukan secara bersama-sama. Maka sejahtera akan diberikan kepada kita. Amin. Bagian bacaan kita di minggu berjalan ini, dia berbicara tentang bagaimana kita mendapatkan itu. Kalau kita melihat mulai dari ayat 25, filosofi hidup bersama sudah digambarkan. Dalam satu perjalanan Yesus dan komunitasnya, rasul-rasulnya, murid-muridnya, dan dikatakan di sini banyak orang yang berduyun-duyun mengikutinya. Terkesan di sana ada kebersamaan. Karena mereka berjalan bersama. Tetapi Sang Maha Guru tahu persis segala motivasi, tujuan, pikiran, hati dari banyak orang yang bersama-sama mengikutinya. Satu perjalanan panjang menuju ke Yerusalem. Dia tahu persis bahwa orang-orang yang mengikutinya tidak semua sama. Ada yang berpikir, mudah-mudahan saya boleh dipotret oleh orang lain. Kalau pas sekarang kan duduk, bajalang sama-sama, ada kegiatan sama-sama, nyanda pas, nyanda sempurna kalau nak ada foto-foto. Supaya bukti fisik, tuh hari tuh ada bajalang sama-sama, ada baku dekat, ada duduk sama-sama, ada makan sama-sama. Tapi siapa tahu hati dan pikiran itu tidak sama. Sang Maha Guru Yesus Kristus mengetahui itu. Siapa tahu ada yang menunjukkan hidup bersama tetapi diam-diam. Mereka itu jugalah yang meneriaki Yesus. Salibkanlah dia. Salibkanlah dia. Siapa tahu di antara mereka yang berjalan bersama-sama itu yang dengan tidak punya perasaan menjual pemimpinnya, mengkhianati pemimpinnya. Yesus Sang Maha Guru
tahu. Dan oleh karena itu dia memberikan suatu pola kehidupan bagaimana hidup bersama dan berhasil kalau boleh mengikuti apa yang dikatakan dalam subtema membawa kesejahteraan. Makanya dia memberikan esensi dari bagaimana hidup bersama untuk mendapatkan kesejahteraan. 3 kali dia mengatakan satu esensi yang luar biasa dengan menyertai pola pengajaran untuk menjelaskan, untuk membuat orang-orang yang mengikutnya semakin mengerti. Esensi itu adalah bagaimana mencapai suatu kesejahteraan dengan betul-betul menjadi muridnya, disciple Yesus Kristus. Dalam penafsiran Pak Ketua Sinode di beberapa kali kami sama-sama mendalami bagian ini. Perikop ini dia membedakan pengertian murid. Murid bisa dapat dimengerti 2. Baik sebagai murid yang belajar atau student, tapi kedua menjadi murid yang mengikuti Yesus. Pak Ketua membedakan student itu secara periodik, seperti kita, teman-teman kita, saudara kita yang mengikuti jenjang pendidikan secara periodik 6 tahun di SD. Ada yang boleh selesai, ada yang nyanda. 3 tahun di SMP, ada yang boleh kelar, ada yang nyanda. 3 tahun di SMA atau SMK, ada yang boleh kelar atau nyanda. Dan selanjutnya di perguruan tinggi, secara periodik boleh berhenti. Sama dengan di GEMIM, pelayan khusus diaken penatua itu secara periodik. Ya. Tetapi murid Tuhan menunjuk pada suatu kesinambungan sepanjang waktu dan tidak berhenti menjadi murid. Nah, persoalannya adalah bagaimana kita menjadi murid. Yesus memberikan beberapa perumpamaan dalam rangka upaya untuk menyampaikan ajaran untuk diikuti, tetapi juga perumpamaan-perumpamaan yang berhubungan dengan bagaimana kita boleh mengerti dan melakukan. Pertama, apa yang dikatakan di sini menjadi murid adalah jikalau seorang yang membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri. Ini bukan suatu pengajaran yang mengantar kita untuk dari sini kita mulai berencana membenci istri. Mau benci orang pe laki, mau benci orang pe bini. Mau benci orang pe anak laki-laki, orang pe anak perempuan, dan seterusnya. Tidak bermaksud begitu. Kalau kita memahami untuk melihat bagaimana Yesus mengajarkan tentang orang yang seperti itu tidak layak untuk menjadi murid, maka Yesus sedang mengajar banyak orang yang mengikutinya, tapi juga mengajarkan kita sebagai gereja tentang hal prioritas yang terutama yang harus kita lakukan adalah menjadi murid yang mengikuti kehendak Tuhan, yang mencintai Tuhan,
Dan logikanya, seorang yang mencintai Tuhan tidak mungkin dia mau marah DP istri, tidak mungkin dia mau benci DP laki, DP anak-anak laki-laki dan perempuan dan orang-orang lain. Yesus sedang mengajarkan terutama adalah mengasihi Tuhan dengan menjadikan diri sebagai orang yang mau diproses, sebagai orang yang mau dimuridkan. Kedua yang hendak mau dikatakan oleh Tuhan Yesus adalah suatu kerelaan, kesungguhan untuk mengikuti Yesus. Saya sudah menggambarkan tadi dan saudara-saudara dapat melihat pengertian orang banyak yang berduyun-duyun mengikuti Yesus dengan berbagai motivasinya. Yesus menegaskan bahwa memikul salib adalah suatu konsekuensi dari bagaimana kita mau mengikut menjadi murid Yesus. Ia akan senantiasa menerima suatu resiko dengan penuh kerelaan. Termasuk penderitaan. Termasuk pengorbanan material, waktu. Pengorbanan cerita orang. Nah ini sekarang kita saja bilang susah sekali mau baku dapat orang yang jelas-jelas baik dengan yang tidak baik. Yang tidak cuma di kehidupan dunia sekuler, tapi juga di dunia gereja. Hampir sudah mau dapat bandingkan, dapat bedakan. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Ada yang sungguh-sungguh, ada yang tidak sungguh-sungguh. Yesus mengajarkan tentang bagaimana kerelaan memikul salib. Salib selalu orientasi pengertiannya adalah penderitaan. Nah, penderitaan itu ada yang sadar-sadar kita melewati karena kesalahan kita, tapi ada juga penderitaan oleh akibat orang lain. Apapun itu, kita diajarkan tentang rela memikul penderitaan itu. Rela memikul salib. Yang untuk memahami ini maka dia memberikan suatu perumpamaan, memberikan beberapa perumpamaan tentang bagaimana maksud dan pengertiannya menjadi murid Tuhan Yesus. Terutama yang namanya memikul salib. Yaitu bahwa itulah risiko. Tidak mungkin seseorang yang mau membangun menara kemudian dia tidak memperhitungkan biayanya. Artinya pengorbanan itu berbayar. Ada biayanya, ada harganya. Dan tidak seorang raja yang akan berperang dan bersifat masa bodoh tanpa pertimbangan. Tanpa planning, perencanaan, tanpa melakukan manajemen yang lebih baik, mulai dari perencanaan, mengorganisir, kemudian melakukan activity dan kemudian mengevaluasi. Itu manajemen modern. Gereja Gemim juga melakukan itu. Harus ada pertimbangan, harus ada perencanaan. Seperti memasuki periode yang baru, gereja masih di Jili Minasa, ini sudah ada beberapa bulan melalui tim kerja Renstra periode 2022-2027. Berbagai pihak dilibatkan
dalam memikirkan bagaimana gereja ke depan. Bagaimana Minahasa Selatan ini ke depan. Pertimbangan-pertimbangan. Dan tentu tidak akan membuat suatu keputusan dengan pertimbangan yang salah. Ada satu lagi yang sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus berhubungan dengan bagaimana menjadi muridnya. Dia mengatakan bahwa demikian pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi murid. Jadi demi kesejahteraan, demi kemajuan harus ada totalitas. Totalitas pemberian diri dalam kehidupan bersama. Termasuk di dalamnya adalah menyangkal diri yang mungkin akan menyakitkan orang-orang lain. Termasuk yang Tuhan Yesus bilang lingkup keluarga tadi. Demi kepentingan bersama, mungkin ada pengorbanan waktu, pikiran, dan lain-lain sebagainya. Kalau kita bertekad untuk membuat suatu perubahan dan maju untuk mendapatkan kesejahteraan, kita harus hidup bersama dalam suatu komunitas yang melangkah bersama dengan motivasi dan tujuan yang sama sebagai murid-murid Tuhan. Karena pengibaratan Yesus yang terakhir ini sangat penting dengan kita di Minahasa Selatan yang memiliki andalan di bidang pertanian. Di Timur Tengah, ketika Yesus mengajar, dia memberikan perumpamaan tentang pertanian. Dia memakai garam untuk mengingatkan bahwa garam itu bisa saja hilang manfaatnya, hilang gunanya. Dia mau menunjukkan itu garam kepada kita sebagai gereja, sebagai masyarakat yang percaya akan tetap memberikan suatu manfaat dalam konteks pertanian, menjadi pupuk. Dan pupuk selalu menunjuk pada mendayakan produk sehingga menghasilkan lebih daripada biasanya. Dengan berbagai potensi yang ada. Tetapi jika garam itu telah hilang, manfaatnya sungguh sangat menjijikan dan dibuang orang. Orang di sini dibanding dengan konteks garam di Timur Tengah masih kecil sekali DP kadar garam di pantai Amurang. Kalau garam yang ada di Timur Tengah itu ada di Laut Mati, mau Batobo tetap di atas air, mau menyelamnya tidak bisa menyelam karena kadar garamnya yang sangat tinggi. Fungsi garam termasuk untuk pertanian, tetapi apalah artinya jika fungsi garam itu sudah ada lagi. Itu biasanya kalau sahabat yang pernah pergi di Timur Tengah, orang dapati jalan setapak yang ada penggalan-penggalan, itu mungkin penggalan garam. Saya mendapatkan pendalaman tafsiran bahwa itu garam-garam yang sudah berfungsi. Makanya saya betul juga Tuhan Yesus bilang kalau sudah ada guna, tidak ada gunanya menjijikan diinjak-injak orang. Seperti itu garam yang tidak ada fungsinya lagi. Oleh karena itu mari kita berdayakan kebersamaan, sinergitas dan kemitraan dengan semua pihak. Kemarin dalam kegiatan syukur KKPG Pak Gubernur menyampaikan itu, Wakil Bupati hadir. Betapa pentingnya kebersamaan, betapa pentingnya sinergitas.
dari pemerintah dengan tim akademisi, dengan badan usaha, dengan masyarakat. Masyarakat di sini termasuk agama, termasuk gereja. Dan kemudian bersama tentu kita akan membuat suatu perubahan. Perubahan itu mengarah pada kesejahteraan. Kiranya ini berita yang memberi berkat bagi Minahasa Selatan dalam mensyukuri 19 tahun ini. Ia akan melangkah lebih pasti dan maju demi kesejahteraan rakyat seperti firman Tuhan. Amin. Marilah kita membawa persembahan kita dengan motivasi firman dalam 1 Tawarik pasal 29 ayat 11 sampai 12a. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kekayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Langkah indah bagi mereka, bermangi cahaya surya nan cerah, ditinggal kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang, indah jelita, damai dan teduh, bersada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, kita akan masuk dalam pemasangan lilin, dan oleh karena itu kita akan menyaksikan bersama-sama angka 19 tahun ini akan dipasang langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan. Oleh karena itu diundang Bupati Minahasa Selatan didampingi istri tercinta, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Minahasa Selatan, Ibu Elsie Rosa Sumual, bersama dengan Wakil Bupati Minahasa Selatan, didampingi istri tercinta, Ibu Rembang Yuliwati. Dipersilakan, dan juga ia akan bersama-sama mendampingi pemasangan lilin
diundang Kapolres Kabupaten Minahasa Selatan, dan juga perwakilan dari pejuang pendiri Kabupaten Minahasa Selatan, Bapak Hengki Rumengan BSC, dan juga diundang mantan Wakil Bupati Minahasa Selatan, Bapak Dr. Andes Soni Tandayu. Diundang juga bersama dengan Bapak Vence Tuwela selaku mantan Wakil Bupati Minahasa Selatan untuk berkenan menempati tempat yang telah disiapkan. Diundang juga kepada Kepala Bang Sulut Go Amurang untuk bersama-sama pemasangan lilin angka 19 tahun. Dan kita akan menyaksikan bersama-sama pemasangan lilin hari jadi ke-19 tahun oleh Bupati Minahasa Selatan. Kita angkat pujian pasang lilinnya. Pasang lilinnya, pasang lilinnya, pasang lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Sekali lagi pasang lilinnya. Pasang lilinnya, pasang lilinnya, pasang lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Iya, angka 19 telah dinyalakan dan itu pertanda terang kasih Kristus akan selalu bercahaya bagi Kabupaten Minahasa Selatan. Dan selanjutnya akan ditiup lilinnya oleh Bapak Ibu Bupati, Wakil Bupati ada dengan cara dikebas. Ya, 1, 2, 3. Iya, tiup lilinnya. Lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Dipersilakan kembali ke tempat Bupati dan Wakil Bupati bersama dengan Ibu yang ada, dan selanjutnya dikembalikan kepada Kadin. Marilah kita berdoa syukur. Dimuliakanlah Engkau ya Allah pencipta semesta, di dalam Yesus Kristus dengan pengentaran Roh Kudus ketiganya yang sah, yang telah berkenan untuk ucapan syukur seluruh rakyat Minahasa Selatan melalui jajaran pemerintah yang boleh bersama-sama dalam beribadah dan bersyukur atas penyertaan Tuhan 19 tahun Kabupaten Minahasa Selatan. Kami percaya Engkau berkenan atas ucapan syukur ini, dan oleh karena itulah kami berharap diberkatilah terus Minahasa Selatan ini untuk mencapai kesejahteraan rakyat yang sesungguhnya. Oleh karena itu kami berdoa para pemimpin dan hamba-hamba-Mu yang Engkau telah percayakan untuk memimpin Kabupaten Minahasa Selatan ini. Pak Bupati Penatua Franky Wongkar, Engkau berikan dia kemampuan, kekuatan dan kesehatan, tetapi juga segala hikmat surgawi. Bahkan bersama dengan istri Ibu Wongkar semua sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Minahasa Selatan. Juga kepada Wakil Bupati, hamba-Mu Pendeta Petra Rembang. Berilah dia juga kemampuan, kekuatan, kesehatan, segala hikmat surgawi yang akan sama-sama menopang Pak Bupati dalam pemerintahan dan membawa rakyat Minahasa Selatan untuk menikmati kesejahteraan.
Demikian bagi Sekretaris PKK Kabupaten Minahasa Selatan, Ibu Rembangwati. Diberkati semua jajaran pemerintah sampai di kelurahan desa. Diberkati segala program pemerintah untuk suatu kesejahteraan rakyat, untuk suatu keamanan dan kenyamanan, untuk suatu kerukunan, untuk suatu kedamaian. Biarlah semua rakyat dapat menikmatinya karena Tuhan melalui hamba-hambamu ini melayankan tugas-tugas pemerintahan. Kesuburan tanah Tuhan terus berkati, tetapi juga kekayaan laut Tuhan terus berkati dengan segala potensi yang ada. Tuhan akan jadikan upaya-upaya untuk membangun kesejahteraan rakyat. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya kehidupan beragama di Kabupaten Minahasa Selatan juga akan senantiasa menopang jalannya program-program Pak Bupati dan Wakil Bupati. Engkau akan menjagai Minahasa Selatan ini, baik malam maupun siang. Tiang awan dan tiang api terus berjalan mengitari Minahasa Selatan ini. Tidak akan berubah karena kasih-Mu kekal untuk selama-lamanya. Menyertai pemerintah provinsi melalui pemerintahan Pak Gubernur dan Wakil Gubernur, memberkati pemerintah pusat, Pak Presiden dan Wakil Presiden. Terima kasih untuk kesempatan beribadah kami yang ada di sini maupun masyarakat dan jemaat saudara-saudara yang mengikuti secara virtual. Persembahan yang kami kumpul kiranya berguna untuk peruntukannya. Inilah doa syukur, inilah permohonan kami. Yang kami bawa alaskan hanya melalui nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Diundang berdiri, kita nyanyikan Opo Wananatas. Sia si mata ampe
Saudara-saudaraku, perjalanan kita masih jauh. Karena itu, jangan hentikan langkah. Pekerjaan dan tanggung jawab masih menanti untuk Minahasa Selatan maju, berkepribadian dan sejahtera. Mari kita bergandeng tangan bersama melakukan perubahan dan berharaplah pada tuntunan dan nikmat Tuhan, sebab hanya Dialah penolong kita satu-satunya. Pergilah, lakukanlah, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan yang telah kita ikuti bersama-sama dalam rangkaian Hari Syukur memperingati Hari Jadi Kabupaten Minahasa Selatan ke-19 tahun. Selanjutnya kita akan mengikuti dengan demikian ibadah syukur memperingati Hari Jadi ke-19 tahun Kabupaten Minahasa Selatan di hari ini telah selesai, dan selamat siang buat kita semua. Selamat bersyukur, Pakatuan, Pakalawiren, Cita, Waya Esa. Terima kasih. Pegang. Mer, sama nama kak. Nasi ini Mer, nasi. Minta sampai ke satu ya. Tuhan lucu dulu nih. Ada serahkan langsung. Terima hadiah kemurahan abang. Selamat
kita akan doakan